Hai semuanya, saat ini banyak perdebatan mengenai biaya pembangunan ibu kota negara baru atau IKN Nusantara. Hal ini wajar, mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan serta prioritas lain juga penting. Namun faktanya, saat ini Indonesia bukan hanya membangun satu mega proyek saja. Nah, untuk menambah informasi kalian, admin sudah rangkum beberapa mega proyek raksasa Indonesia yang bukan hanya nilainya saja yang fantastis, namun manfaatnya pun sangat besar bagi masa depan negara kita. Dan yang terakhir, bakal bikin kalian geleng-geleng kepala guys. Karena dana yang dibutuhkan untuk mega proyek ini hampir 5 kali lipat dari biaya pembangunan IKN. Nah, proyek apa saja itu? Penasaran? Lanjutkan tonton videonya bos. Oke, tanpa banyak basa-basi, yang pertama adalah Pelabuhan Patimban. Raksasa baru di utara Jawa Barat hadir untuk mengurangi kepadatan di Pelabuhan Tanjung Priok dan menjadi gerbang logistik maritim nasional yang strategis. Dibangun di atas lahan seluas 654 hektar, Pelabuhan Patimban menjanjikan kelancaran arus barang, efisiensi biaya logistik, dan daya saing ekonomi yang tinggi. Tahap pertama telah dimulai sejak tahun 2018, menghadirkan terminal multipurpose dan terminal mobil yang kokoh, melayani hingga 3,7 juta TEUs dan 218.000 CBU. Di tahap selanjutnya, ditargetkan akan selesai pada tahun 2027, dengan kapasitas terminal kontainer maksimal hingga 7,5 juta TEUs atau 7,5 juta kontainer. Untuk membangun pelabuhan ini, pemerintah harus menyediakan dana hingga 50 triliun. Meski nilainya tak begitu fantastis guys, namun jangan salah, manfaat pelabuhan ini sangat besar. Pemerintah membangun pelabuhan ini karena keunggulan Pelabuhan Patimban terletak pada lokasi strategisnya yang dekat dengan kawasan industri Bekasi dan Karawang, di mana kawasan ini merupakan tulang punggung industri Indonesia, baik industri elektronik, tekstil, otomotif, dan bahan kimia. Total luas kedua kawasan industri ini sekitar 23,4 ribu hektar, dan lebih dari 3.500 pabrik di kawasan ini yang berasal dari investor lebih dari 25 negara. Dan jika kalian tahu nama-nama perusahaan yang berinvestasi di kawasan ini, kalian pasti akan memaklumi kenapa pelabuhan ini harus ada. Misalnya saja, di sektor otomotif, ada Astra International, Hyundai, Mitsubishi, Wuling, Toyota, GS Baterai, LG Energy Solution, dan lain-lain. Sedangkan di sektor elektronik, ada Sharp, Toshiba, Panasonic, Polytron, Samsung, LG Electronics, dan lain-lain. Belum lagi perusahaan fast moving seperti Unilever, Indofood, Nestle, Kraft, Mondelez, dan lain-lain. Ditambah dengan pabrik kimia seperti pabrik pupuk Kujang, Chandra AC Petrochemical, BASF, dan lain-lain. Mendengar nama-nama perusahaan itu, kalian bisa bayangkan arus barang keluar masuk di wilayah tersebut pasti sangat padat. Itulah alasan kenapa pelabuhan ini harus dibangun. Ditambah lagi, pelabuhan ini tersambung dengan akses tol dan kereta api, sehingga semakin memperlancar arus barang. Nah, sekarang kalian paham kan betapa besar manfaat Pelabuhan Patimban ini jika value-nya dikaitkan dengan kawasan industri. Dengan infrastruktur baru ini, kawasan industri Bekasi dan Karawang akan menjadi pilihan yang lebih tepat bagi perusahaan lokal maupun asing yang ingin berinvestasi di Indonesia, serta memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh pasar besar yang kita miliki dan bisa berkembang pesat di negara ini. Nah, proyek yang berikutnya geng, yakni proyek yang senilai 132 miliar US dollar atau sekitar 2.000 triliun. Ya, kalian gak salah dengar. Proyek ini adalah proyek kawasan industri hijau yang terletak dekat ibu kota baru kita. Bahkan, lokasi mega proyek tersebut hanya sekitar 185 km dari IKN, tepatnya di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Kawasan industri yang dibangun di Kalimantan Utara nantinya akan memiliki luas lahan sekitar 30.000 hektar. Jadi, kalau kawasan industri Karawang dan Bekasi digabung, yang saat ini menjadi tulang punggung industri Indonesia, masih kalah bro sama kawasan industri hijau di Bulungan ini. Proyek yang dibangun di kawasan tersebut, diantaranya adalah pabrik petrokimia yang menjadi pabrik petrokimia terbesar di Indonesia dengan kapasitas 64 juta ton per tahun.
Ada juga smelter alumina atau fasilitas pengolahan dan pemurnian alumina yang berkapasitas 3 juta ton. Kemudian ada pabrik besi dan baja dengan kapasitas 5 juta ton per tahun, pabrik baterai kendaraan listrik berkapasitas 265 gigawatt, dan yang terakhir ada industrial polikristalin silikon atau panel surya dengan kapasitas 1,4 juta ton. Nah, proyek ini sudah dimulai sejak tahun 2023 yang lalu. Hal itu ditandai dengan groundbreaking pabrik petrokimia pada 20 Desember tahun lalu dengan nilai investasi mencapai 24 miliar US dollar atau sekitar 373 triliun. Dari investasi ini diperkirakan akan ada sekitar 100.000 pegawai dan juga ada transfer teknologi yang menguntungkan negara kita. Adapun nilai keuntungan yang akan didapat diperkirakan akan mencapai 131 miliar US dollar per tahun pada tahun 2029. Jika investasi itu sudah terrealisasi, maka potensi ekspor dari Indonesia semakin besar dan diperkirakan paling tidak mencapai 30% dari total ekspor pada tahun 2029 mendatang berasal dari investasi ini, bro. Jadi kalian harus paham maksud dibangunnya ibu kota Nusantara, bro. Kalau Bekasi dan Karawang punya Jakarta untuk menampung ekspatriat dan disambut dengan fasilitas yang super mewah di Jakarta, masa kawasan industri sebesar Bulungan cuma nyediain OYO buat calon investor? Oke, lanjut proyek yang terakhir. Nah, proyek ini adalah proyek yang diimpikan oleh semua negara, bukan hanya Indonesia. Proyek itu bernama Supergrid. Proyek Supergrid adalah jaringan listrik yang terpadu yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengefisiensi jaringan listrik di seluruh Nusantara yang menggunakan komponen AC/DC dan pembangunan listrik kabel laut menghubungkan jaringan listrik antar pulau, terutama pulau-pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Sehingga nantinya Supergrid bukan hanya menyambungkan listrik, namun juga meningkatkan keandalan kelistrikan Indonesia. Bukan hanya itu, pembangunan pembangkit listrik ini menggunakan energi baru terbarukan, termasuk pembangkit listrik tenaga air, angin, dan surya. Inilah yang saya maksud mengapa negara lain pasti menginginkannya. Selain itu, Supergrid juga menggunakan sistem SCDA atau sistem kontrol dan pengawasan secara real-time, sehingga memastikan jaringan listrik yang beroperasi dengan efisien dan aman. Berdasarkan kajian IESR atau Institute for Essential Service Reform, pembangunan Supergrid diestimasikan membutuhkan investasi sekitar 100 miliar US dollar hingga 150 miliar US dollar. Berdasarkan RUU PTL atau Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik periode 2022 hingga 2031, Supergrid akan dimulai pada tahun 2025 hingga 2050. Pembangunan ini adalah upaya Indonesia untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060, guys. Nah, gimana? Sudah tahu kan mega proyek Indonesia apa saja yang sesungguhnya yang saat ini sedang dibangun? Cukup sampai di sini dulu informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.